kalau mau berikan seperti tube effect, berikan tube effect ya, atau apa namanya cacing merah itu kecil, kemudian baru diberikan ke larva ikan. Jadi silakan yang ada di sekolahnya, dapnia bisa ditumbuhkan ini. Kutu air itu bisa ditumbuhkan. Jadi kalau taruh aja di air biasanya itu sudah punya dapnia. Bagaimana supaya menumbuhkan? Pak Laude, bentar enggak. Mungkin Pak Laude sinyalnya sedang. Oh gitu. Ya, saya masuk lagi. Oh enggak. Nah, Diamut semua kali sama ibu itu. Ini kalau kita kasih kokos ke orang ya begitu. Udah masuk lagi? Enggak. Monggo Pak. Diamut semua sama ibu itu. Berarti tadi sempat putus tadi. Enggak. Oke. Jadi saya ulangi, untuk pemberian pakan bisa pakan hidup maupun pakan mikropelet yang kan amut semua kan. Ini amut juga selanjutnya, larva ini karena ibarat seperti bayi yang butuh perhatian yang sangat intensif, maka sangat diperhatikan pemeliharaan itu selama 1 minggu. Jadi di akuarium, di tempat penetasan ikan itu kita tangani selama 1 minggu. Kita berikan pakan, kita kelola kualitas airnya selama 1 minggu. Nah, setelah 1 minggu itu harus dipindahkan ke tempat pemeliharaan yang lainnya. Nah, cara pemindahan benih ikan ini ada hal yang tahapannya perlu kita perhatikan. Yang pertama, kita siapkan wadah. Di situ adalah aerasi. Jadi aerasi sangat penting sekali. Satu adalah untuk minimalkan tingkat stres ikan. Yang kedua, kita sudah bisa menambahkan aksesorisnya itu. Aksesorisnya apa? Bisa tanaman air seperti ini. Bisa juga aksesoris lainnya seperti batu-batu maupun mungkin kita pakai cahaya itu udah bisa. Nah, yang kedua yang perlu kita harus perhatikan adalah cek kualitas air. Cek kualitas air yang sangat penting sebenarnya. Jadi banyak sekali parameter yang harus kita perhatikan, tapi setidaknya atau minimalisir adalah cek suhu dan pH-nya. Ya, suhu dan pH. Jadi suhu sangat mempengaruhi proses metabolisme ikan. pH itu dipengaruhi biasanya dari parameter yang lainnya. Jadi tingkat toksit itu bisa kita deteksi dari tingkat pH-nya, ya, tingkat pH air. Nah, seperti kemarin berapa pH-nya? Kalau untuk neon tetra optimal tumbuhnya itu di kisaran pH 6. Nah, kemudian setelah kita siapkan wadah medianya, biasanya kita terima 1 hari sebelumnya atau 7 hari, jadi 1 sampai 7 hari bisa kita siapkan wadah medianya, kita cek kualitas airnya. Setelah itu baru kita pindahkan benih ikannya pada saat suhu rendah. Artinya kita lakukan pembinaan itu bisa pagi, sore atau malam hari. Jadi jangan lakukan pembinaan itu di siang hari karena suhunya masih tinggi ketika proses metabolisme ikan lagi tinggi. Jadi harus dilakukan pada saat suhu rendah sehingga kita bisa minimalisir tingkat stres ikan. Ya. Yang tidak kalah penting yang harus kita perhatikan itu adalah kita lakukan proses aklimatisasi. Apa itu aklimatisasi? Yaitu proses adaptasi ikan terhadap media budidaya yang baru. Ya, kita lakukan proses aklimatisasi. Berapa lama proses aklimatisasi? 15 sampai 20 menit. Nah, nanti saya jelaskan di sini proses aklimatisasinya. Kemudian sebelum dipindahkan, benih kita usahakan tidak diberi makan dulu. Kenapa? Karena kalau kita beri makan dulu baru dipindahkan, maka pakan yang kita berikan akan dimuntahkan kembali. Ya.
Jadi akan dimuntahkan kembali. Jadi sia-sia kita memberikan makan. Bisa menyebabkan ikan tambah. Jadi sebaiknya sebelum dipindahkan, ikan tidak diberi makan atau kita puasakan dulu. Nah, kemudian pertanyaannya, berapa sih pada tebar ikan dalam akuarium atau wadah-wadah yang lain? Nah, sebagai patokan, pertama kita ketahui ikan ini adalah ikan yang pola hidupnya itu berkelompok. Ya, jadi ikan neon tetra ini hidupnya berkelompok. Dia stres kalau hanya hidup sendiri, beda dengan cupang. Jadi setidaknya di dalam ukuran akuarium 40 kali 20 kali 20 cm itu minimal ada 15 ekor ikan. Ukuran atau umur 1 minggu. Umur 1 minggunya itu ukurannya sekitar baru 1 sentian ya. 1 sampai 3 senti. Jadi 1 sentian rata-rata. Itu jadi makanya kita harus masukkan ikan itu dalam sistemnya kelompok. Kemudian berikutnya, ini adalah persiapan wadah, saya jelaskan dulu, ini tahapannya. Sama seperti kemarin, kita siapkan wadahnya, kita sanitasi bersihkan, kita masukkan air, saat minimal paling lambat itu 1 hari sebelum kita pindahkan ikannya, kita beri aerasi. Ya. Kemudian kita cek kualitas airnya, suhu dengan pH. Minimal ini yang kita lakukan. Pak, saya tidak punya pH meter, tidak punya pH meter, kertas lakmus, ya, kertas lakmus lebih murah, itu bisa kita ukur. Nah, pH-nya kita seperti ini ada warnanya. Ada lagi kalau di perusahaan itu dia punya alat bisa mengecek dari kesadaran sampai pH-nya. Dan berbagai satu peralatan bisa berapa parameter yang diukur. Kualitas air perlu dilakukan kondisi seperti ini sebelum penebaran ikan hias, ya. Jadi pengukuran pada intinya pengukuran kualitas air dilakukan itu adalah sebelum penebaran ikan hias. Pada saat ganti air kita ukur, pada saat kondisi cuaca ekstrim atau musim hujan kita sering ukur. Pada saat perubahan warna, kekeruan atau bau air kita harus ukur, atau sebelum disarkan atau kita pindahkan dari satu wadah ke wadah yang lainnya. Airnya harus kita selalu ukur. Ya, ini sistem pengukuran. Jadi teknik pengukuran itu tidak setiap waktu kita ukur, tapi pada saat kondisi-kondisi yang saya sebutkan ini. Itu anak sekalian, ini hampir sama di seluruh budidaya ikan hias. Nah, kemudian ini adalah kombinasi yang menariknya di ikan hias itu sebenarnya bagaimana kita bukan saja membudidayakan ikan yang sangat bagus bentuk warnanya, tetapi bagaimana kita kombinasikan. Anak sekalian, saya dorong juga untuk membuat seperti aquascape. Jadi menariknya dalam budaya ikan hias, kita membudayakan ikannya, tapi kita juga bisa nanti menawarkan jasa membuat aquascape. Itu menariknya di ikan hias ini. Nah, kita bisa kombinasikan. Karena ikan-ikan ini kita buat seperti di habitatnya, ternyata kita bisa mendesain suatu ekosistem di dalam suatu akuarium. Nah, kita bisa tambahkan batu, kita bisa tambahkan tanaman, kita buat rumah-rumah kecil, tapi setidaknya buat ikan itu ada tempat dia berlindung ketika dia merasa terganggu atau merasa terancam dari lingkungannya. Nah, ini yang sangat penting sekali, bagaimana kita melakukan proses adaptasi ikan atau aklimatisasi. Pertama 15 sampai 20 menit. Kalau kita pakai kantong seperti ini, kita rendam dengan kantongnya. Nah, tujuan utamanya itu adalah supaya air di dalam kantong ini dengan di wadah di luarnya itu suhunya sama. Ya, perbedaan suhu 5 derajat Celcius itu menyebabkan ikan stres dan menyebabkan kematian. Jadi kita sesuaikan dulu suhu di dalam dan di luarnya. Nah, selanjutnya kita masukkan air. Selanjutnya kita masukkan air perlahan-lahan, ya, supaya nanti ikan mulai beradaptasi. Apa cirinya ikan sudah mulai bisa beradaptasi? Biasanya ikan-ikan ini mulai satu persatu keluar dari kantongnya. Keluar dari kantongnya itu menandakan bahwa ikan sudah mulai bisa beradaptasi.
Kalau pindahnya pakai wadah pun seperti ini aja. Kalau wadah nanti masukkan air perlahan-lahan, tunggu 15 sampai 20 menit, baru nanti tandanya ikan sudah mulai keluar, berarti ikan sudah bisa beradaptasi. Selanjutnya kita bisa lakukan pelepasan larva atau benih ikan ke wadah yang baru. Anak-anak sekalian, ini aklimatisasi menjadi hal yang penting. Hal yang mudah, tetapi perlu tahapan, tidak terburu-buru dalam melaksanakannya. Kita pastikannya ikan bisa beradaptasi. Kalau ikan ini bisa beradaptasi dengan baik, biasanya nanti kita akan mudah untuk dalam memelihara selanjutnya. Termasuk kita mencegah tingkat mortalitas. Jadi mencegah tingkat kematian yang tinggi. Nah, kemudian yang tidak kalah penting, jadi setelah kita 1 minggu itu ke wadah budidaya, yang sangat diperhatikan adalah bagaimana kita memberikan pakan. Ya, bisa kita berikan pakan hidup yang bisa kita beli dari para pengumpul atau kita budidayakan sendiri pakan hidupnya, atau juga kita bisa menggunakan pakan mikropelet. Sudah banyak di pasaran yang bisa dilakukan. Nah, di pakan hidup ini, karena tipe ikan neotetra itu adalah omnivore, dia bisa makan dari tanaman, dia bisa makan dari jenis hewan-hewanan. Nah, ini sangat baik untuk kita budidayakan ikan neotetra. Tetapi perlu yang diperhatikan, tolong diperhatikan pada saat pemberian pakan hidup, itu berhati-hati dalam pemberian di daerah yang tinggi bahan organiknya. Karena tingginya bahan organik, maka biasanya parasit akan terbawa pada saat pemberian pakan itu. Jadi parasit seperti itu yang harus diperhatikan. Jadi seperti Ectopiris multifilis yang menyebabkan penyakit AIS atau penyakit Enggak. Sebentar ke mute. Pak Lode ke mute ininya. Nah, nggih sampun. Nggih sampun, Pak. Nggih sampun. Oke, saya ulangi. Jadi dalam pemberian makan, karena pakan hidup ini banyak hidup di daerah yang tinggi bahan organiknya, sehingga biasanya penyakit itu juga terbawa. Nah, jadi harus dilakukan dulu pembersihan pakan hidupnya, termasuk kalau bisa direndam di methylene blue. Sehingga apa? Supaya parasitnya nanti mati dan pakan hidupnya kita minimalisir lebih bersih dan mudah diberikan, lebih sehat diberikan ke ikan. Nah, kita berikan dalam porsi yang kecil. Jadi setelah 1 minggu, jadi 1 minggu kemudian kita berikan pakan hidup ini, itu kita berikan dalam porsi kecil. Karena apa? Karena larva ikan itu organ pencernaannya masih sederhana. Jadi makan yang diambil itu akan cepat diserap oleh tubuhnya dan sebagian nanti dikeluarkan lewat proses ekskresi. Nah, berapa artinya akan mempengaruhi frekuensi pemberian pakannya. Maka umur ikan 1 minggu itu ikan diberikan porsi makannya dengan frekuensi 3 kali sehari. Nanti seiring bertambahnya ukuran ikan, bisa kita minimalisir menjadi 2 kali sehari. Atau nanti kalau sudah umur 3 bulan, nah kita bisa juga mungkin 1 sampai 2 kali aja dalam seharinya. Nah, karena seiring kalau jadi dari larva organ pencernaannya masih sederhana, jadi cepat sekali diproses penyerapannya. Semakin besar ikannya, berarti dia semakin lebih lengkap, sehingga prosesnya penyerapannya pun semakin lambat. Nah, kita bisa berikan juga dengan mikropelet seperti ini, sesuaikan dengan bukaan mulut ikan.
Jadi kalau masih kecil kita bentuknya masih kayak tepung, semakin besar kita bisa berikan sampai ukuran crumble yang partikelnya lebih besar. Selanjutnya, nah ini kandungan gizinya. Kenapa kita berikan pakan hidup? Karena memang nutrisi kandungan pakan hidup itu lebih tinggi dibandingkan mikropellet. Nah, sehingga memang banyak para pembudidaya ikan lebih banyak memberikannya itu kepada pakan hidup. Tapi tadi yang saya katakan harus hati-hati, harus benar-benar dibersihkan supaya parasit tidak terbawa pada saat pemberian pakan. Kita lihat kandungan pakannya, ternyata yang paling tinggi kandungannya itu terutama protein untuk pertumbuhan, buat pembentukan warna tubuh ikan, itu lebih baik kalau kita berikan spirulina. Ya, kita bisa berikan juga artemia. Jadi artemia itu kan udang-udang ngernik. Artemia bisa kita tetaskan dulu. Kalau besok kita mau berikan, hari ini kita tetaskan, besok sudah menetas. Nah, kemudian nanti artemia supaya biasanya di tempat inkubasinya ya, tempat penetasannya itu 3-4 hari. Setelah itu kalau masih ada sisanya, kita bisa besarkan lagi artemianya. Yang penting dia butuh media air garam, air bersalinitas. Kemudian bisa pakai moina. Kita pakai dapnia, tubifex, atau krenomos. Yang penting bahwa pakan ini adalah pakan yang kira-kira di tempat anak-anak sekalian yang mudah didapat, ya, yang mudah didapat. Yang kira-kira yang mudah didapat itu adalah seperti dapnia ini, ya, mudah didapat. Atau tubifex, iya bisa. Kecuali tubifex di musim hujan dia agak susah, karena dia biasanya hidup di selokan yang tinggi bahan organiknya. Nah, jadi bagaimana cara membudidayakannya pun kultur pakan alam ini sangat mudah. Jadi di YouTube sekarang sudah banyak sekali. Tinggal kita banyak membuka YouTube kaitannya dengan pakan alam. Nah, ini juga ada kegunaannya, bukan mulutnya. Jadi 0,09 itu artinya ini sudah bukan mulut ikan neon tetra, ini sudah cukup kita berikan spirulina. Nah, jadi setelah 1 minggu pemeliharaan, seiring bertambahnya umur ikan, maka ukurannya pun akan semakin besar, semakin panjang, dan biasanya warna tubuhnya yang warna biru merah itu semakin kelihatan. Makin kelihatan. Tetapi yang perlu kita perhatikan, selain kita berikan pakan, kita jaga kualitas airnya, penyakit biar bagaimanapun itu selalu ada di dalam media budidaya kita. Nah, untuk mengelola atau mengendalikan penyakit, dalam konsepnya itu ada 3 yang harus kita perhatikan, yaitu inang. Inang itu adalah ikan itu sendiri sebagai media tumbuhnya penyakit. Yang kedua lingkungan, ya, lingkungan itu berarti dalam hal ini adalah media hidup ikan, air. Yang ketiga adalah agen penyakit itu sendiri. Nah, penyakit bisa menyerang cepat kepada ikan, terutama apabila lingkungannya itu tidak mendukung pertumbuhan ikan atau kehidupan ikan. Ya, jadi kalau airnya terjadi perubahan, penurunan, ikan terjadi penurunan daya tahan tubuhnya, maka penyakit akan mudah menyerangnya. Jadi saya pesan dalam budidaya ikan, yang pertama itu bukan kita budidayakan ikannya, tapi yang kita budidayakan itu adalah airnya. Ini tolong dicatat. Jadi air menjadi penentu utama bahwa ikan itu bisa hidup dengan baik. Jadi kelolalah airnya. Ya, karena penyakit itu sudah ada di lingkungan. Tinggal dia mencari momennya kapan dia bisa menyerang ikan. Jadi ketika ikan itu daya tahan tubuhnya berkurang, apalagi jarang diberi makan, ya udah cepat sekali penyakit menyerang. Jadi konsep ini tolong diperhatikan dalam bagaimana kita membudidayakan ikan ini. Nah, ini kemudian bagaimana kita mengetahui apakah ikan itu terserang penyakit. Kalau lihat dari foto ini,
Ini sangat jelas bahwa ini terserang penyakit. Tetapi yang perlu kita sadari, dalam budidaya ikan itu biasanya kalau sudah terserang ini sudah sangat susah kita mengantisipasinya. Yang perlu kita lakukan adalah tindakan pencegahan supaya ikan itu tidak terserang secara masif terhadap penyakit. Nah, ada beberapa gejala yang bisa kita pelajari ketika kita ingin mencegah ikan itu terserang penyakit. Yang pertama kita lihat dari warna ikan. Kalau warna ikan itu memucat, itu biasanya ikan merespon terhadap penyakit yang disebabkan dari dalam tubuhnya. Biasanya ikan-ikan seperti ini adalah ikan yang diberikan pakan hidup. Jadi parasit itu sudah ada di dalam tubuhnya. Sehingga gejalanya dia warna tubuhnya menjadi pucat seperti gambar ini. Yang kedua biasanya muncul bercak-bercak putih pada jaringan ototnya nih. Seperti ini nih. Ini warna putih atau kita kenal dengan penyakit white spot atau penyakit ice eyes, itu sama. Ini sebenarnya ukuran parasit itu kecil sekali, mikroskopis. Tapi karena jumlahnya itu banyak, jadi kita lihat seperti bintik putih. Nah, biasanya dia menyerang di jaringan insangnya ya, jaringan tubuhnya. Kemudian kalau sudah banyak dia kelihatan seperti putih seperti ini, baik di sirip maupun di seluruh tubuhnya. Ya, yang ketiga kita lihat biasanya dia tampak susah berenang atau susah mengalami berenang ya. Berenangnya tidak normal, terbalik, dia sering di permukaan air. Nah, itu menandakan bahwa ikan lagi sedang terserang penyakit. Atau ikan itu lesu, tidak nafsu makan. Nah, itu menandakan bahwa ikan itu kemungkinan terserang penyakit. Atau berat badannya semakin lama semakin turun berat badannya. Atau tiba-tiba terjadi kematian. Nah, kalau sudah terjadi kematian, ini yang sangat berbahaya bahwa penyakit itu sudah dalam jumlah massal sudah menyerang ikan. Nah, jadi dengan melihat gejala-gejala seperti ini, maka yang harus kita lihat apa penyebab gejala ini terjadi, ternyata kebanyakan dari air. Air dalam hal ini itu disebabkan karena adanya bahan organik atau penyakit yang masuk dari luar. Dan sangat mudah penyakit ini tertular itu ketika kita memberikan pakan hidup. Jadi pakan hidup di sini menjadi hal yang harus kita perhatikan. Nah, jadi secara umum penyakit apa yang menyerang ikan itu kita kenal pada neon tetra dengan istilah NTD. NTD itu maksudnya adalah panjangan dari neon tetra disease, penyakit yang menyerang pada ikan-ikan neon. Dan kebanyakan penyakitnya itu disebabkan oleh infeksi parasit Microsporidia. Apa parasit Microsporidia itu? Itu parasit yang lebih banyak disebabkan diserang oleh jenis penyakit Ichthyophilus multifilus itu. Nah, kemudian kalau sudah terjadi seperti itu, bagaimana cara pencegahannya? Maka cara pencegahan yang bisa kita lakukan adalah seperti ini. Bisa dilihat, hindari memberikan makanan hidup pada ikan tetra seperti cacing tubifex. Karena tubifex itu hidup di daerah yang tinggi bahan organik, biasanya di selokan-selokan air yang salah satu host species intermediate dari parasit itu. Nah, kalau kita akhirnya pakai tubifex, maka benar-benar harus dibersihkan dari bahan organiknya atau host species-nya. Yang kedua, kita bisa berikan makan hidup pakai complete feed untuk ikan tetra. Karena complete feed itu jadi mikropellet yang memang kandungan proteinnya sangat tinggi. Dia punya kandungan vitamin, dia punya mineral, dia punya imun, substansi, dan antioksidan. Jadi kita nanti kalau bisa berikan pakan pada benih ikan itu, kita kombinasikan aja antara pakan hidup dengan mikropellet. Ya, kemudian selalu jaga kualitas air akuarium, filternya. Ya, kalau bisa filternya itu yang filter gantung, yang dari atas itu kan, air naik ke atas, kemudian dia jatuh lagi. Ya, kemudian kita saring airnya supaya apa? Supaya kotoran nanti tersaring. Saringannya pakai apa? Pakai kapas, bisa pakai dakron. Tak lihat aja dia itu dakron itu untuk menyaring itu, yang biasa dipakai di akuarium, itu biasanya kapas dakron. Nah, kemudian selalu perhatikan kadar pH, karena
perubahan kualitas air itu, bahan organik, amoniak, nitrit itu, pada akhirnya nanti hasil akhirnya ada mempengaruhi pH, dan kadar pH yang turun itu menyebabkan ikan stres dan akhirnya menyebabkan kematian. Nah, tetapi kalau ada sekalian nanti penyakit ini benar-benar sudah masif, sudah menyerang ikan, maka yang harus dilakukan adalah ikan harus segera dikarantina. Pindahkan ikan-ikan yang sakit ke wadah karantina, jadi wadah khusus seperti ini, baru kita berikan obat. Ya, jadi pisahkan isolasi ikan yang sudah terkena penyakit, namanya istilahnya karantina ikan. Kita lakukan disinfeksi pada akuarium ikan karantina itu. Kemudian pada ikan terkena infeksi berikan obat-obat antibakteri. Banyak obat-obat yang sudah beredar dengan dosis tertentu untuk kita berikan kepada ikan kita. Ada seperti Melavix, bisa juga pakai kandungan garam. Kenapa kandungan garam? Jadi gini, konsepnya kenapa garam itu sangat efektif dalam mengobati ikan. Jadi ikan air tawar, ikan hias air tawar, berarti penyakitnya pun adalah penyakit-penyakit yang hidup di air tawar. Nah, supaya memisahkan penyakit dia lepas dari, terutama penyakit yang nempel ke tubuh ikan itu kita berikan media garam. Jadi air yang berkualitas. Ya, maka penyakit itu tidak akan konsentrasi untuk menyerang ikan, dia konsentrasi untuk mempertahankan hidupnya. Maka dia akan lepas dari ikan. Pada saat itu setelah lepas baru ikannya kita pisahkan. Jadi pemberian pakai garam kita berikan antara 15 sampai 30 menit saja. Yang kita harapkan nanti penyakitnya lepas dari tubuh ikan, kemudian ikannya bebas dari penyakit. Begitu pula kalau kita berikan, kita pelihara ikan hias laut. Kalau kita berikan ikan hias laut, berarti penyakitnya memang hidup di media air laut. Maka perlakuannya kita rendam di air tawar. Itu. Jadi penyakit ikan air tawar itu jenis penyakitnya hidup di air tawar juga, sehingga kita rendam di air garam. Sebaliknya ikan hias air laut kita rendam pakai air tawar. Nah, itu konsep dalam kenapa kita pemberian obat-obatan dengan garam. Tapi perlu diperhatikan, garam yang kita pakai itu jangan mengandung iodium dan kalsium. Jadi kira-kira jenis garam itu garam dapur, garam yang kristal. Jangan garam yang butirannya kecil karena biasanya mengandung iodium atau kalsium. Nah, iodium itu bisa menyebabkan ikan juga stres, dan apabila ikan tidak bertahan, itu juga bisa menyebabkan kematian. Jadi carilah garam-garam yang tidak beriodium. Kira-kira itu jenis garam dapur atau garam yang bentuknya kristal, masih besar-besar. Nah, berapa lama sih sebenarnya kita pelihara ikan ini? Ya, pada intinya kita pelihara itu sampai, karena ikan ini ada prospeknya untuk aquabisnis, di mana untuk menghasilkan keuntungan, ya sampai ikan itu bisa dijual atau ada yang konsumen yang mau membelinya. Tapi perlu diperhatikan bahwa ikan yang tetra ini di alamnya itu bisa mencapai 8 sampai 10 tahun hidupnya. 8 sampai 10 tahun. Tapi di dalam pemeliharaan di akuarium itu rata-rata dipeliharanya 5 tahun. Jadi habitatnya di Sungai Amazon itu sampai 8 atau ada yang bilang 10 tahun. Tapi kalau di akuarium kita peliharanya 5 tahunan. Jadi kita bisa pelihara terus sampai ada yang jual atau kita jadikan indukan lagi. Ya, yang kedua, kita pelihara benih ikan itu selalu berkelompok. Jadi jangan pelihara 1 sampai 5 ekor karena dia merasa bahwa dia tersendiri dan akan ikan yang sendiri itu biasanya akan selalu takut. Salah satunya kita berikan makan, dia akan selalu liar. Jadi dia merasa terancam terus. Jadi peliharalah dalam bentuk-bentuk kelompok atau jumlah yang berkelompok. Ya, yang ketiga, karena
ikan ini itu hidupnya di kedalaman menengah ya, bukan di permukaan, bukan di dasar, dia di tengah-tengah ya. Kemudian dia gerakannya lincah, agresif. Sebagian besar waktu mereka di tengah-tengah itu, maka nah kita bisa tambah-tambahkan tadi aksesoris tanaman, batu itu. Dan bagusnya ikan seperti ini itu ikan yang damai. Ikan damai itu dia bisa berdampingan dengan ikan-ikan yang lainnya. Jadi dia tidak memakan, tidak menggigit ikan-ikan yang lainnya. Jadi kita bisa kombinasikan itu dengan ikan manfish, kemudian ikan Sumatera, itu bisa semuanya. Tetapi yang menjadi masalah adalah bukan ikan yang tetranya. Yang jadi masalah adalah ikan-ikan yang predator yang lainnya. Jangan-jangan ikan predator itu yang akan menggigit ikan yang tetra. Jadi pastikan ikan-ikan yang kita gabungkan dan ikan yang lain, kalau kita ingin gabungkan, kita pastikan jenis ikan lainnya itu bukan predator. Kemudian, nah ini terakhir, anak-anak sekalian, di pasaran itu kurang lebih ada 50 jenis ikan yang ya, menjadi bisnis. Jadi ada 50 jenis ikan yang tetra sebenarnya di dunia yang menjadi bisnis yang diperjualbelikan. Di Indonesia sendiri diidentifikasi ada 15 jenis. Dari 15 jenis itu memang yang paling dominan itu adalah ikan yang tetra. Atau yang lebih selain yang tetra itu yang kardinal. Ya, jadi jangan ada agak beda antara neon tetra dan kardinal. Perbedaannya itu biasanya kalau neon tetra itu merahnya ini garis merahnya dari perut sampai di ujung ekor, sampai di pangkal ekor. Sementara yang kardinal itu dari ujung namanya operculum itu sampai ekornya. Itu yang membedakan. Banyak sekali jenisnya. Tetapi kalau di harganya kalau di Indonesia kan rata-rata 3.000 sampai 5.000 ya. Tapi kalau kita jual keluar itu hitungannya itu bisa paling tinggi sampai 1,5 juta. Jadi tergantung kalau kita punya pangsa keluar itu lebih baik kalau kita pasar. Tapi kemudian ada yang namanya ini glowing tetra. Ini sangat mahal sekali. Di Indonesia aja itu harganya kita pelihara biasa itu ada 10.000. Kalau kita seri ikut kontes itu bisa minimal 150 sampai 5 jutaan. Jadi kalau dia menjadi ikan-ikan yang kontes juara biasanya harganya dan punya sertifikat. Apalagi kalau kita punya jual di luar. Yang menariknya walaupun harganya misalnya hanya 5.000, tapi karena dijualnya itu dalam kelompok, jadi pembeli itu selalu belinya bukan 1 ekor. Minimal dia belinya 15 ekor. Ya, kira-kira kalau kita hitungkan 5.000 kali 10 ekor aja kan sudah menjadi 50.000 sekali penjualan. Apalagi kalau sampai belinya dalam jumlah banyak, misalnya 100 ekor. Jadi ukuran wadahnya kecil, kita maksimalkan banyak pelihara dalam lahan yang terbatas, tetapi nilai jualnya jadi tinggi. Karena apa? Karena jumlahnya sekali beli ikan ini itu tidak pernah 1-2 ekor. Minimal para konsumen selalu membeli minimal 15 ekor. Nah, itu juga. Ya, yang kedua, kalau kita punya link teman-teman yang punya petani yang sama, kita tukar-tukar induk, kita kawinkan, ya itu bisa dapat strain-strain yang baru yang sangat menarik. Nah, itu dulu mungkin materi saya. Silakan kalau ada yang mau tanya jawab. Ya. Terima kasih Pak Laude, ini Ya. sangat menarik. Ini saya mendengar harga per ekornya 1 juta, ini saya langsung terkaget-kaget saya. Karena di sini memang harganya yang kecil ukuran S itu 4.000 sudahan di Jember. Itu pun rebutan. Itu hampir susah lah nyarinya. Paling tidak sebulan sekali baru ada ikan neon tetra. Iya. Itu memang wah, peluangnya sangat tinggi. Ini ada beberapa pertanyaan, Pak. Iya. Ini ada apakah bisa indukan jantan dan betina dijadikan dalam satu akuarium? Nah, itu pertanyaan pertama, Pak. Monggo langsung dijawab, Pak. Oh iya. Okay. Ya, pada prinsipnya ikan ini bisa dipelihara bersama
antara jantan betina itu bisa dipelihara bersama. Kalau tujuannya itu sebagai ikan hias di akuarium, dipelihara bersama itu tidak jadi masalah. Dia mau kawin di situ pun, kemudian dia bertelur, tapi kan nanti tidak optimal telurnya untuk kita tetaskan lagi. Jadi kalau untuk ikan hias itu tidak masalah, tetapi kalau kita ingin kembang biakan, kita budidayakan lebih besar lagi, lebih baik kita pisahkan. Jadi kalau ukuran sudah induk, sebaiknya kita pisahkan. Kalau hanya untuk hiasan, kita gabungkan tidak jadi masalah. Jadi tergantung tujuan yang kita budidayakan untuk apa. Jadi sudah terjawab, kalau bisa kalau ingin memijahkan dipisah, karena kita ini satu grup neontetra ingin memijahkan semua, Pak. Jadi Bapak Ibu di sini, siswa-siswa bisa dipisahkan. Jantan dan betina kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Laude ciri-cirinya gitu. Ini dari Ibu Manis Gendro, izin bertanya, setelah terjadi pemijahan, induk dipindahkan, kapan air di akuarium pemijahan diganti? Kemudian pertanyaan yang keduanya, setelah Yorkshire habis, apakah larva boleh makan emulsi kuning telur? Begitu Pak. Kapan airnya diganti dan kapan diberi pakan untuk pertama kalinya? Ya, jadi setelah pemijahan, telur sudah ada di dasar wadah ya. Itu kan nanti proses penetasan. Kalau kita ganti air pada saat itu dikhawatirkan nanti dapat merusak cangkang telur. Dan pada akhirnya terjadi kegagalan menetas. Ya, jadi pergantian air itu bisa mempengaruhi terhadap proses enzim atau klorionasi yang disebabkan dari proses enzim yang ada dalam telur itu. Jadi sebaiknya saya sarankan pada saat ikan itu bertelur, jangan dulu ganti air, ya. Kapan pergantiannya? Itu dilakukan 1 minggu setelah penetasan. Ya, itu ya. Ikan sudah menjadi larva, Pak, nggih? Ya. Ikan menjadi benih, nggih. Ya, itu. Kemudian tadi apa? Setelah Yorkshire habis, apakah larva boleh makan emulsi kuning telur? Ya, itu pemberian pakan dari luar itu kan dilakukan biasanya di umur ada yang 2, 3. Jadi tergantung suhunya ya. Jadi kalau suhunya semakin hangat, dia akan cepat proses dia memakan cadang makan itu semakin cepat. Gitu, nah, itu terjadi di umur larva 2 sampai 3 hari. Artinya di umur 3, 4 dia sudah mulai lapar. Nah, sekarang jenis pakannya apa? Selain pakan hidup, mikropelet, apakah bisa pakai kuning telur? Jadi pada prinsipnya bisa. Kenapa emulsi? Saya bilangnya emulsi kuning telur. Karena emulsi itu kan telur yang kuningnya dihancurkan dengan air, jadilah emulsi. Nah, apakah ini sangat bisa diberikan ke larva ikan? Bisa. Ya, bisa karena apa? Ukurannya sangat kecil sekali dan itu sangat memudahkan ikan untuk makan. Tapi hati-hati. Emulsi kuning telur itu menyebabkan air menjadi keruh, bau. Nah, itu betul-betul, Pak. Kandungan keruh, bau itu menyebabkan ikan menjadi kurang optimal karena media hidupnya itu merasa terjadi perubahan, ada gangguan. Yang kedua, menyebabkan penyakit dari luar itu mudah menyerang. Jadi apa? Karena penyakit itu sudah ada di air, tapi begitu dia dapatkan media hidupnya baik, dia berkembang biak dengan cepat. Nah, oleh karena itu, apabila ingin memberikan pakai emulsi kuning telur, setelah diberikan, maka besok harinya sebaiknya cepat diganti airnya. Ini juga resiko, Pak, nggih, pergantian air terlalu sering, Pak, nggih. Betul. Jadi kalau pergantian air terlalu sering juga menyebabkan ikan merasa terancam terus, itu diganggu terus hidupnya. Betul. Jadi disarankan pakan alami yang memang kita bersihkan terlebih dahulu, yang seperti Bapak jelaskan itu, Pak, nggih. Betul. Siap. Oke, pertanyaan selanjutnya, obat apa saja yang dapat dipakai selain antibakteri dari Magdalena SMK 3 Sibolga, Pak? Iya. Jadi banyak sekali jenis obat. Tapi saya sarankan pencegahan itu selalu yang kita optimalkan. Ya. Kita optimalkan pencegahannya. Tapi kalau memang penyakitnya itu sudah menyerang, kita gunakan beberapa jenis yang tadi saya jelaskan. Bisa pakai garam, bisa pakai beberapa jenis obat.
bisa methylene blue, bisa kalium permanganat, tapi tolong diperhatikan dosisnya. Ya, dosis yang berlebih menyebabkan juga ikan bisa stres juga. Dosis yang kurang menyebabkan tidak efektifnya obat dalam meminimalisir penyakitnya atau menghilangkan penyakitnya. Ya, jadi tolong perhatikan. Biasanya dosis itu hitungannya berdasarkan jumlah volume airnya. Ya, karena obat itu dilarutkan di dalam air media hidup ikan ya, itu. Jadi perhatikan dosisnya. Semakin kuat obat itu, biasanya pakai permanganat dengan pakai methylene blue, dosisnya lebih kuat yang kali permanganat nih. Berarti biasanya dosisnya dia lebih rendah. Gitu. Gitu ya. Jadi tolong selalu diperhatikan berapa dosisnya. Semakin kuat berarti dosisnya semakin rendah. Kalau reaktifnya itu rendah, biasanya dosisnya lebih besar. Siap. Jadi bisa menggunakan, mungkin namanya PK Pak Nggih. Kalium Bisa permanganat PK, bisa MB, bisa akrifapin. Jadi ini sama dengan pertanyaan SMK 1 Tulungagung. Jadi itu nggih, untuk yang dari Siti Maisaro dari Perajekan, mau tanya kalau larva diberi makanan tubifek yang sudah mati, mungkin beku mungkin Mbak ya? Iya betul. Apakah berpengaruh terkena penyakit atau tidak? Betul. Ya ini pertanyaan yang bagus sekali atas kalian. Jadi di pasaran itu selain pakan hidup, ada seperti tubifek itu yang sudah dibekuin. Betul. Ada juga jenis-jenis cacing yang lain itu yang sudah dibekuin. Ya, bloodworm gitu Pak ya? Iya, itu bisa dipakai untuk pemberian larva. Tapi nanti bekunya itu berarti harus dihancurin dulu ya, dihancurin dulu. Karena itu kan biasanya bentuknya agak tebal ya. Nah, itu dihancurin dulu supaya apa? Supaya sesuai dengan bukan mulut ikan. Ya. Siap. Itu pada intinya bisa dipakai. Bisa dipakai. Dan biasanya karena pakan hidup ini sudah dibersihkan sebelum dibekuin, maka bahan organik atau penyakit di situ sudah minimalisir. Dan ini lebih aman kalau dibandingkan kita berikan pakan hidup yang kita ambil langsung dari lingkungan atau dari alam. Betul. Nah, hanya memang ya karena itu sudah ada perlakuan, sudah dibekuin, sudah dibersihkan, harganya dibanding kalau kita ambil dari alam selisihnya lumayan. Jadi harus kita hitung kisaran nih. Karena nanti tergantung nilai jual nih. Oh, ini jualnya tinggi. Oh, mungkin kita beli pakan beku lebih bagus. Tapi kalau pangsa pasarnya nih masih sedikit, wah jangan-jangan pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Nah, dalam usaha kan seperti itu diperhatikan. Betul. Ya. Jadi kalau saran saya bagi pemula itu pakai pakan hidup aja dulu yang ada di sekitar kita sambil kita membuka pasar. Kalau sudah banyak pembeli, karena aktivitas kita akan semakin tinggi, maka kita bisa mulai mengurangi mencari pakan hidup, tapi kita langsung beli pakan hidup yang mana bisa disimpan beberapa hari sehingga kita tidak perlu tiap hari harus mencari gitu pakan hidupnya. Ya, jadi itu aja mulai dari situ. Kalau sudah besar, sudah banyak pembeli, sudah banyak rekanan, nah kita bisa kombinasikan. Siap. Iya, saya masalahnya juga pernah itu Pak. Saya beri cacing sutra, saya lupa nggak saya ya. Sebenarnya sudah saya cuci perasaan saya. Ternyata mati satu akuarium memang Pak. Iya betul. Risikonya tinggi sekali. Banyak sekali. Ada tubifek, ada artemia beku sekarang. Iya. Harganya mahal. Betul. Memang harganya mahal, tapi memang untuk sisi keamanan lebih aman Pak Nggih. Iya. Itu sudah terjawab. Ini Pak, ini pertanyaan saya pribadi. Saya kan punya ikan neon. Kemudian saya beri pakan mikropelet. Karena mikropelletnya tidak mau tenggelam, si tetranya tetap berada di tengah. Itu bagaimana Pak Nggih menyiasatinya? Iya, betul. Ya, pakan itu memang ada dua. Satu pakan terapung, satu ada pakan tenggelam. Ya. Biasanya itu partikelnya. Jadi semakin besar partikel dia cepat tenggelam. Betul. Sementara ikan ini kan sukanya mainnya di badan air, di tengah-tengah, nggak di permukaan, nggak di dasar. Maka sebenarnya kita bisa berikan pakan
pakan pelet. Sebenarnya memang pakan mikropelet kita harus apa ya? Kalau tepung dia di permukaan, tapi kalau lihat yang ukuran crumble, ada sebenarnya khusus untuk ikan-ikan hias yang ada di dalam itu. Tanya aja, ini untuk yang tetra bisa nggak? Oh, Biasanya gitu, dikasihkan itu nggih. pakan terapung, tapi pakan terapung itu nanti dia pertama di permukaan, lama-lama dia akan turun perlahan-lahan sampai ke tengah Nggih. baru dimakan oleh ikan. Oh, nggih, Ya, nggih. pada prinsipnya seperti itu. Ya, Jadi cari yang betul. pakan terapung karena Pakan nanti terapung. pada saatnya dia akan tenggelam. Nggih, ini semoga bisa jadi pengalaman bagi teman-teman. Mungkin 2 pertanyaan lagi, saya cari yang berbeda. Makanan yang cocok untuk ikan agar memperindah dan mempertajam warna, Pak. Dari M. Taufik SMK 2 Pacitan. Oke. Untuk Ini larva, nggih. pertanyaan bagus. Nggih. Anak-anakku sekalian, Bapak Ibu guru, pakan kalau ditanyakan pakan yang bagus itu sebenarnya apakah pakan pelet atau Ibu pakan Ranti, Pak Laude, mohon maaf. ya Nggih. Waktu kita tinggal 2 menit terakhir Pak untuk closing. Oh, nggih. Karena sesi berikutnya sudah menunggu. Terima Oh, nggih. kasih. Oke. Nggih. Ini ilmunya. Jadi saya sangat sarankan kalau untuk meningkatkan warna supaya warna itu cerah, selain perlakuan ikan itu sebenarnya taruh di luar ruangan itu bisa meningkatkan kecerahan. Ya. Oh, Tapi ada yang kandungan pakan itu yang bisa meningkatkan kecerahan. Apa itu? Pakan hidup itu sendiri. Jadi pakan hidup Artemia tubivac itu mengandung namanya auxantin. Nanti lihat cari di apa itu auxantin? Auxantin itu adalah zat yang ada hanya di pakan hidup. Kandungan auxantin inilah yang bisa meningkatkan kecerahan warna ikan hias. Itu kuncinya. Jadi kalau dikasih mikropelet dan dibandingkan pakan hidup, lihat di ikannya biasanya kecerahannya lebih baik yang diberikan pakan hidup itu. Yap. Nah, kalau ingin mencari yang dari mikropelet, ya biasanya di situ kan nanti yang dipengaruhi adalah mikrofilnya. Nah, kandungan mikrofil itu bisa kita dapat dari pakan yang ditambahkan misalnya pakai wortel. Oh, wortel, nggih. Atau kita campurkan sendiri, pakai okra kita campurkan sama ekstrak wortel, itu bisa meningkatkan. Itu. Ada juga pakai sekarang buah naga itu juga kayaknya mengandung untuk meningkatkan warna tubuh itu. Tapi memang tidak efektif. Menurut saya tidak efektif. Saya lihat hasil penelitian itu masih jarang. Maka yang jalan yang bisa sudah pasti itu adanya di pakan hidup karena dia mengandung namanya salah satunya enzim auxantin itu. Kuncinya harus dipersiapkan, direndam dengan methylene blue atau sejenisnya, Pak nggih. Mungkin itu. Terima kasih Pak Laude. Mohon maaf sekali waktunya sudah sangat mepet padahal pertanyaannya masih banyak sekali, tapi nanti saya capture-kan, saya kirimkan ke Bapak. Terima kasih atas kesempatannya. Ini pertemuan terakhir mungkin Mbak ya, tapi nanti mungkin di grup bisa dilanjutkan lagi. Semoga Bapak berkenan untuk masuk di grup. Iya, saya mohon maaf. Linknya ya. Belum tahu masuk grupnya kemana, nanti dimasukin aja. Siap. Terima kasih. Nanti saya kirim Pak untuk linknya. Terima kasih Pak Laude telah memberi ilmu kepada kami. Tetap semangat ya anak-anak sekalian. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Amin. Terima kasih, pasti bermanfaat Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.